semuanya, saya Raisya Putri Pania dari program studi ilmu perpustakaan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai siapa sih yang membentuk opinimu, algoritma, media, atau bahkan diri kamu sendiri. Video ini bertema mengenai literasi informasi dan demokrasi. Mari sama-sama kita bahas. Coba diingat, kapan terakhir kali kamu mengubah pendapat mengenai sesuatu? Bukan karena dipaksa, dan juga bukan karena ikut-ikutan teman, tetapi karena kamu benar-benar berpikir dan mempertimbangkannya sendiri. Susah diingat bukan? Karena tanpa kita sadari, ada banyak pihak yang setiap hari bekerja keras membentuk opini kita, seperti algoritma, media, serta lingkungan sosial. Pertanyaannya, seberapa besar sih bagian yang benar-benar milikmu sendiri? Nah, mari dimulai dari yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu algoritma. Setiap platform yang kamu gunakan, baik Instagram, TikTok, YouTube maupun X, punya satu tujuan utama, yaitu membuat kamu terus scrolling selama mungkin. Caranya dengan menunjukkan konten yang kamu sukai, kamu setujui, dan merasa nyaman dengannya. Semakin sering kamu klik like, komen, atau menonton konten tertentu, semakin banyak konten serupa yang akan muncul di feedmu. Lama-kelamaan, kamu hanya terpapar satu sudut pandang saja. Dan nantinya, kamu akan merasa bahwa perspektifmu adalah satu-satunya yang masuk akal. Padahal, kamu belum pernah benar-benar mendengar dari sisi yang lain. Inilah yang disebut dengan filter bubble, yaitu gelembung informasi yang nyaman namun berbahaya. Selain algoritma, ada pemain lama yang pengaruhnya tak kalah besar, yaitu media. Mari kita ambil satu isu yang sama, misalnya demo mahasiswa atau kebijakan pemerintah. Lalu, kamu buka 5 media yang berbeda, judulnya berbeda, kata-katanya berbeda, bahkan kesimpulannya bisa bertolak belakang. Ini bukan kebetulan. Media menggunakan teknik yang disebut framing, di mana cara menyajikan informasi yang secara halus mengarahkan pembaca pada kesimpulan tertentu. Bukan berarti semua media berbohong, tetapi setiap media punya sudut pandang, kepentingan, dan bias tersendiri. Dan kalau kita hanya konsumsi satu media saja, kita hanya melihat dunia dari satu jendela yang sempit. Lalu, apa sih hubungannya dengan demokrasi? Nah, demokrasi bukan hanya soal mencoblos saat pemilu. Demokrasi hidup dari kualitas opini publik, dari seberapa kritis dan independen warganya untuk berpikir. Ketika opini kita dibentuk sepenuhnya oleh algoritma dan media, kita tidak lagi menjadi warga yang berpikir. Justru, kita akan menjadi konsumen yang mudah dikendalikan. Kita bisa diarahkan untuk membenci, memihak, atau bahkan apatis hanya dengan paparan informasi yang dirancang secara strategis saja. Ini berbahaya karena demokrasi yang sehat butuh warga yang opininya lahir dari pemikiran sendiri, bukan dari hasil rekayasa feed media sosial. Tapi ada satu kekuatan yang tidak bisa diambil algoritma ataupun media darimu, yaitu kemampuanmu untuk selalu berpikir kritis. Jadi teman-teman, algoritma akan terus bekerja dan media akan terus menyajikan beritanya, serta dunia informasi tidak akan pernah melambat. Tapi, kita punya pilihan untuk tidak hanya menjadi penonton yang pasif dari semua hal tersebut. Opinimu adalah sebuah cerminan dari apa yang selama ini kamu konsumsi, kamu percayai, dan juga yang kamu pikirkan. Jadi, mari kita pastikan bahwa ia benar-benar milik dirimu sendiri, lahir dari pikiran yang kritis, terbuka, dan juga merdeka. Karena disinilah demokrasi sesungguhnya dimulai, bukan dari bilik suara, tapi dari dalam pikiranmu sendiri.